warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Bilanghulu Kabupaten Labuhan Batu. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Rizka Wiani. Beliau adalah guru sejarah di SMA Negeri 1 Bilanghulu. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini Bu, pada hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi, yang dimana kan kita kemarin sudah ada rencana mau melakukan observasi di pembelajaran Ibu kan Bu. Adapun diadakannya tujuan observasi tersebut adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas. Dan hari ini kenapa kita lakukan percakapan pra-observasi itu gunanya agar Ibu memiliki persiapan bagaimana nantinya melakukan pembelajaran di kelas, agar lebih siap maksudnya ya kan Bu, dan percaya diri nanti agar Ibu memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid Ibu. Bisa kan Bu sebentar? Bisa. Oke. Baiklah Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Apa Bu kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Oke, baik Bu, terima kasih. Jadi nanti saya akan masukin kelas 11 Bu, yang dimana kelas 11 ini masih materi awal. Itu judulnya tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Nah, jadi dari materi judul besarnya nanti di sini tujuannya mau saya sampaikan kepada peserta didik. Itu yang pertama Bu, peserta didik itu paham apa pengertian daripada kolonialisme, pengertian daripada imperialisme, dan perbedaan di antara keduanya. Itu pertama kan Bu. Yang kedua, dari judul besar yang saya sebutkan tadi, peserta didik ini nanti paham Bu, negara-negara mana saja yang pernah menjajah atau menguasai wilayah Indonesia pada masa itu. Nah, itu aja yang bisa saya sebut. Oke, berarti ada dua ya Bu, ada dua tujuan. Baiklah, mengenai area pengembangan Bu, kira-kira bagaimana atau apa area pengembangan yang ingin Ibu capai? Oke Bu, jadi karena ini materi tentang sejarah, yang mau saya capai itu adalah dari pengetahuan mereka Bu, karena kita tahu mereka kan adalah generasi penerus. Nah, sejarah ini kan sudah masa lampau Bu. Nah, jadi itu tugas saya memang untuk memberi pembelajaran supaya mereka tahu Bu, oh rupanya seperti sebelum ada mereka seperti ini ya gitu. Berarti Ibu pengennya itu anak-anak ini tahu gitu ya Bu, bagaimana sejarah sebelum Indonesia ini merdeka gitu ya Bu. Oke, yang ketiga Bu, saya ingin mendengar mengenai rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam kelas. Misalnya seperti strategi pembelajarannya, model pembelajaran atau metode pembelajaran yang Ibu gunakan nanti. Oke Bu, jadi kalau kita membahas tentang model, metode itu ada banyak ya kan Bu. Nah, itu tergantung kita lah. Nah, kita harus tahu juga Bu, karena pada dasarnya siswa ini kan tidak memiliki pembelajaran yang sama. Mereka itu memiliki pembelajaran berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang audio. Nah, jadi itu memang tugas kita untuk memahami peserta didik tersebut. Nah, jadi nanti saya kolaborasi Bu. Ada yang namanya model pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu nanti saya ada yang menjelaskan, terus saya ada juga memaparkan video Bu. Oke, berarti Ibu menggunakan metode atau model pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Iya. Ya. Mengenai pelaksanaannya Bu, kapan kira-kira Ibu melaksanakannya? Di kelas mana? Jam berapa gitu Bu? Oke Bu, jadi kalau untuk membahas kapan pelaksanaannya, saya kebetulan di kelas 11 itu ada beberapa kelas. Nah, jadi nanti saya akan memasuki kelas yang memang menurut saya itu bisa diajak kerjasama, yaitu kelas 11 MIA 3 Bu. 11 MIA 3 di jam les per 1-2. Hari apa itu Bu tadi? Di hari Jumat kalau nggak salah saya. Berarti di hari Jumat les pertama di kelas 11 MIA 3 ya. Oke, baiklah Bu. Apa kira-kira yang bisa Ibu ambil dari percakapan kita pada hari ini? Oh, jadi yang bisa saya ambil, saya bisa ini Bu, bisa menambah wawasan, menambah ilmu saya bahwasanya sejarah itu
bukan suatu pembelajaran yang memang sulit dimengerti gitu. Nah, jadi kan ada banyak seseorang yang mengatakan pembelajaran sejarah adalah pembelajaran sangat membosankan. Itu tidak, begitu tergantung model-model pembelajarannya sebenarnya. Ya, berarti persiapan ibu Iya, ya, persiapan kita. Baiklah Bu, terima kasih Bu telah bersedia saya wawancarai, bercakap-cakap lah bahasa kita kan Bu, mengenai kegiatan observasi ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi di kelas 11 MIA 3 tadi ya Bu, di hari Jumat Bu. Semoga pembelajaran nanti yang Ibu sesuai dengan harapan Ibu dan maksimal ya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baiklah, demikian kegiatan observasi kali ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi pada pembelajaran bersama dengan Ibu Rizka Wiyani di kelas 11 MIA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sehat ya? Sehat, Bu. Oke, semoga kita kedepannya sehat selalu. Nah, jadi saya hari ini Ibu mau bertanya, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, baguslah. Nah, jadi kita saat ini memasuki pelajaran bab pertama, yaitu tentang sejarah yang berjudul kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Nah, jadi sebelumnya kan sudah Ibu kasih tugas kan untuk mencari materi tersebut. Sudah. Nah, jadi kita langsung saja ya masuk di bab pertama. Apa judulnya tadi sayang? Kolonialisme. Oke, kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Oke, bangsa Eropa di Indonesia. Sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan menurut percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalau ada pun tujuan, ya, ada pun tujuan yang mau Ibu sampaikan di materi ini, ya, dengarkan ya. Tujuan yang pertama, kalian, siswa Ibu, siswi Ibu, bisa mengetahui apa pengertian daripada kolonialisme. Paham? Paham? Selanjutnya, tujuan yang kedua, kalian juga mengetahui apa pengertian daripada imperialisme. Paham? Beserta perbedaan di antara keduanya. Itu tujuannya. Lanjut? Lanjut. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian kolonialisme itu apa ya? Pengertian kolonialisme itu apa? Nah, jadi sayang di sini Ibu buat pengertian kolonialisme. Kolonialisme itu berasal dari bahasa Latin ya, berasal dari bahasa Latin. Berasal dari bahasa Latin yang artinya yaitu koloni. Oke. Yaitu koloni atau koloni sama itu ya, yang artinya menjajah. Apa kolonialisme? Menjajah. Kalau kolonialisme berarti menjajah. Oke, kita lanjut ke pengertian imperialisme ya. Pengertian imperialisme sama ya, berasal dari bahasa Latin. Oke, pengertian imperialisme sama-sama dari bahasa Latin. Berasal dari bahasa Latin, yaitu imperare ya, atau memerintah. Apa tadi?
Iya sayang, ini sama-sama memiliki tujuan yang sama-sama menguasai. Tapi ada perbedaannya. Benar kan Ibu? Ya, kalau kita membahas kolonialisme dan imperialisme, ingat aja Portugis dan Spanyol. Dia dari bangsa mana? Dari bangsa Eropa, benua Eropa. Berarti yang kita bahas ini siapa? Portugis dan Spanyol. Paham ya? Paham ya? Negara Portugis dan Spanyol itu kenapa disamakan? Karena mereka memang bersama melakukan penjelajahannya. Ya, jadi bahasa pengertian negara dan kolonialisme itu adalah menjajah, imperialisme memerintah. Portugis dan Spanyol menguasai wilayah Indonesia. Indonesia itu milik Portugis Spanyol tidak? Tidak kan? Secara tidak langsung itu sudah menjajah. Sudah kan? Sudah kan? Karena bukan hak miliknya. Indonesia dicuri oleh mereka. Ya, kata kasarnya Portugis dan Spanyol adalah pencuri. Paham ya? Nah, selain dia menjajah di wilayah Indonesia, dia juga melakukan aturan. Aturan itu yang dikatakan memerintah. Paham ya? Dia yang membuat semuanya di Indonesia. Pokoknya selain menjajah dia juga memerintah. Oke? Lanjut. Paham perbedaannya? Oke. Di sini kan nggak mungkin sayang Portugis dan Spanyol tiba-tiba datang di Indonesia tanpa adanya latar belakang. Ini buat ya. Selanjutnya kita bahas latar belakang. Kenapa bangsa Portugis dan Spanyol bisa sampai di Indonesia? Apa tujuannya? Kan gitu kan? Sebelum kita dijajah oleh bangsa asing, Ibu tanya, Indonesia itu berbentuk apa? Berbentuk apa? Monarki sayang. Apa monarki? Kerajaan. Makanya gak heran ketika bangsa Portugis dan Spanyol sampai di Indonesia, pasti mereka berhadapan sama kesultanan. Paham ya? Paham ya? Oke, latar belakang pertama Ibu buat jadinya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Ini latar belakang pertama. Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani tahun 14 berapa itu? Oke, Turki Utsmani 1453. Sayang, dengarkan ya, singkat saja. Kota Konstantinopel ini adalah pelabuhan dagang pada masa itu. Yang dimana kota Konstantinopel itu bukan berasal dari bangsa Eropa saja yang berdagang, melainkan ada bangsa dari Asia. Ya, contohnya kayak orang India, kan Asia Selatan kan? India, Arab, kan dari bangsa Asia kan? Kalau dari bangsa Eropa ya Portugis, Spanyol, Belanda banyak. Ya, berdagangnya di mana? Di kota Konstantinopel. Paham? Paham ya? Berdagang apa Bu? Semuanya, sandang, pangan, papan mereka berdagang di situ. Ingat Kak Bang, sebelum ada jalanan, kita itu menggunakan jalur sutra, jalur laut. Gak ada dulu jalan. Jalan itu ada hanya mereka yang membangunnya, ya. Yang kita pakai sekarang ini, transportasi sekarang, jalan sekarang itu bukan ada pada masa itu, tidak, tapi karena dibangun. Tapi kalau jalur laut itu kan memang tidak ada pada masa dulunya. Sang pencipta yang menciptakannya, makanya pada masa itu kita menggunakan jalur laut. Karena sudah singkat cerita, kota Konstantinopel tutup sama si Turki, karena Turki sudah menguasainya. Otomatis bangsa Eropa tidak bisa berdagang di kota Konstantinopel. Sudah. Pada masa itu, ingat tujuan mereka itu adalah rempah-rempah. Ya, kita ke latar belakang selanjutnya. Pada masa itu juga berkembang yang namanya iptek. Ya, perkembangan iptek. Apa iptek? Iya, itu pengetahuan dan teknologi. Di perkembangan iptek inilah sayang, mereka menemukan namanya kompas, penemuan kompas dan navigasi. Apa kompas? Navigasi. Jadi secara tidak langsung sayang, ya, secara tidak langsung ini mereka
nggak ada lagi dayung-dayung, benar kan? Kalau pada masa Portugis Selayar belum ada sayang guys. Makanya mereka itu fokusnya ke kompas ini, arah mata angin. Kemana angin itu berhembus, disitulah mereka. Paham maksud ibu? Kapalnya di mana angin itu berhembus, kapalnya berlayar di arah ke sana. Makanya tujuan awal sebenarnya bukan Indonesia, tapi karena Indonesia penghasil rempah-rempah dan tujuan mereka itu adalah rempah-rempah, makanya mereka bisa sampai di Indonesia. Paham ya? Ada satu latar belakang yang memang pernah kalian dengar, ya, yaitu 3G. Pernah dengar nggak? Oke, 3G. Ya, 3G. God, Glory, Gospel. God, Glory, Gospel. Apa ini sayang? Apa God? Kekayaan. God adalah kekayaan secara tidak langsung emas ya. Kalau udah banyak emas berarti kaya. Baru Glory, kekayaan. Selain kaya mereka juga mau jaya. Gospel, penyebaran agama, penyebaran agama Kristen. Disinilah sayang, di gospel ini latar belakang awal mula masuknya agama Kristen atau penyebaran agama Kristen di Indonesia. Ingat lagi gospel, ya? Paham sini sini ya? Gospel membawa agama Kristen di Indonesia, tepatnya di gospel. Ini adalah perjalanan latar belakang dari mereka. Mainkan logikamu sayang. Kan nggak mungkin nggak ada yang melakukan penjelajahan. Pasti ada tokoh-tokohnya, ya kan? Pasti ada kan? Oke, itu nanti. Ya, nah jadi ini Ibu Ada mau menyampaikan video, ya. Nah jadi saya tolong videonya. Yuk, biar kita tonton sama-sama yuk. Siapa di sini yang tak kenal dengan pala? Ya, pala merupakan salah satu tanaman yang digolongkan ke dalam rempah-rempah. Jika kamu tahu di zaman dahulu, rempah-rempah itu menjadi banyak incaran bangsa-bangsa luar, khususnya bangsa Eropa loh. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena manfaatnya yang dapat menghangatkan tubuh dan bisa dijadikan pengawet makanan. Sehingga pada masa itu menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Selain karena harganya yang mahal, pada saat itu siapa yang memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kejayaan seorang raja. Dari faktor itulah, banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya yaitu Indonesia. Bangsa Eropa kemudian datang berbondong-bondong ke pulau-pulau di Nusantara, dan mereka mulai menjajah tempat mereka menepi. Satu persatu disinilah awal mula terjadinya kolonialisme. Penjajahan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara tergolong sebagai kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme ini sudah dilakukan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15 di seluruh dunia, sampai akhirnya masuk ke Nusantara, yaitu Indonesia. Kata kolonialisme berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Tujuannya berupa mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Sementara imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi. Secara lengkapnya, imperialisme dapat kami artikan sebagai kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut dengan tujuan untuk memperluas akses politik dan ekonomi, kekuasaan dan kontrol, dan seringkali dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer. Bedanya antara kolonialisme dan imperialisme itu terletak pada tujuannya. Jika kolonialisme itu berfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negara asal penjajah, sedangkan imperialisme itu fokusnya pada penguasaan politik dan pemerintah negara yang lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Sekarang kamu sudah paham kan apa itu kolonialisme dan imperialisme? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.
sedikit video yang mengenai tentang materi kita, kolonialisme dan imperialisme. Nah, jadi saya dari materi Ibu jabarkan, coba siapa yang bisa memberikan refleksinya ketika Ibu sudah menjabarkan dari video dan penjelasan tersebut. Soalnya Yang bisa saya dapat dari penjelasan Ibu itu tadi bahwasanya bangsa Eropa itu seperti bangsa Spanyol dan Portugis ini pernah menjajah ke Indonesia sekaligus memerintah bangsa Indonesia. oh, jadi itu kesimpulan dari semuanya. Bangsa-bangsa Portugis dan Spanyol itu pernah menjajah di Indonesia, sama ya kayak Sinta tadi. Refleksi dari si Andi. Nah, oke, terima kasih Rere, tepuk tangannya saya. Oke, selanjutnya dua kelompok lagi. Iya bang, apa namanya? Stevi. Iya, ayo saya berikan refleks kesimpulan dari Ibu jabarkan. Jadi kesimpulan saya itu Bu, bangsa Eropa itu tujuannya datang ke Indonesia itu untuk mencari rempah-rempah dan itu diperdagangkan ke luar negeri. Iya, nah jadi tujuan bangsa Eropa itu rempah. Selain mereka menguasai wilayah Indonesia juga mencari rempah. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Iya, siapa namanya sayang? Oke, Onca, silakan memberikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah yang dapat jadi obat dan itu menghangatkan tubuh. Oke, jadi manfaat rempah-rempah ini banyak ya untuk bangsa Eropa ya. Selain untuk menghangatkan tubuh, untuk penyedap makanan, banyak lah ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, tepuk tangan untuk si Ocha. Nah, jadi saya itu tadi ada beberapa kesimpulan diberikan teman-temanmu. Ibu harap semoga kalian paham karena sudah Ibu jabarkan dan sudah Ibu perlihatkan sebuah cuplikan video ya. Nah, jadi nanti kalau ada yang kurang paham silakan jumpai Ibu untuk menanyakan kembali materinya. Oke? Ada yang mau ditanya sampai sini? Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada kita tutup sayang. Tidak ada. Kalau nggak ada kita anggap materi selesai ya. Nah, oke, sebelum pulang mari kita berdoa beragama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi silakan pulang, semoga sampai tujuan. Hati-hati di jalan sayang, sebelumnya sampai yang piket. Silakan bersihkan kelasnya ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurhayati Siregar, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Namun kali ini saya ditemani oleh dua ibu-ibu cantik, yaitu Saya Rizka Uliani, mengampu mata pelajaran sejarah. Saya Rahmari Tengah, pengajar praktik oleh Ibu Nurhayati. Selamat siang Bu Rizka. Siang Bu. Oke, apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Bu, kemarin kan kita sudah melakukan observasi kan Bu di kelas yang Ibu kan. Nah, jadi saya ingin bertanya-tanya sedikit di kegiatan pasca observasi maksud saya Bu, maaf Bu. Pasca observasi ya di sini dengan maksud bukan mau mengajari atau apa, tapi kita untuk bertukar pikiran ya kan Bu. Kayak untuk pertanyaan pertamanya, boleh Bu Ibu ulang lagi Bu sedikit tujuan pembelajaran Ibu ini ya? Oke, jadi ini tujuan pembelajaran sesuai materi yang saya ajarkan kemarin. Iya Bu. Nah, jadi materi yang saya ajarkan di kelas 11 itu judulnya tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Adapun tujuannya yang pertama, peserta didik itu mengetahui pengertian daripada kolonialisme itu apa, pengertian daripada imperialisme itu apa, dan perbedaan di antara keduanya. Itu yang pertama ya Bu. Yang kedua, peserta didik itu mengetahui negara-negara mana saja yang pernah menjajah di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik juga mengetahui bagaimana bangsa-bangsa Eropa yang menjajah Indonesia itu, bagaimana dia memerintah di Indonesia dan menguasai di Indonesia. Berarti ada 3 tujuan Iya, pembelajaran 3 Bu. tujuan. Oke, bagus sekali Bu.
mengenai perasaan ibu Bu, waktu kemarin kan ibu melakukan pembelajaran kan, itu saya lihat menggunakan video kan, bilang Bu ada strategi lainnya. Bagaimana perasaan ibu waktu melakukan pembelajaran itu Bu? Ya, perasaan saya kalau ditanya pasti ya senang ya kan Bu, karena kan kalau kita belajar sejarah ini kan berkaitan dengan cinta tanah air ya kan. Nah, jadi kalau kita belajar sejarah kita harus mengetahui juga Bu model-model pembelajaran yang harus kita sampaikan, karena pada dasarnya peserta didik itu kan tidak semua yang memiliki cara pembelajaran audio, pasti kan ada yang visual ya kan. Nah, jadi itu tugas kita sebagai pengajar harus memang mengkolaborasi di antara keduanya, harus ada yang visual, harus ada yang audio, nah seperti itu. Mengenai tujuan tadi kan Bu ada 3, ada nggak Bu kira-kira hambatan yang ibu alami selama pembelajaran yang kemarin? Kalau ada lah ya, kalau menurut saya hambatannya mungkin tidak ada ya Bu, karena kan saya juga dibantu oleh internet kan, banyak di Google itu, di YouTube itu video-video yang memang mendukung proses pembelajaran sejarah. Oke, berarti tidak ada ya Bu di dalam belajar ya Bu. Oke. Menurut Ibu, pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan, pencapaiannya dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa? Menurut saya itu sudah 9 ya. Sudah 9. Berarti tinggal 1 poin lagi ya Bu. Ibu berharap tidak Bu sampai ke titik atau poin yang ke-10? Berharap sih Bu. Bagaimana Bu strateginya menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai tingkat 10 itu? Nah, jadi kan Bu itu tadi, karena di dalam satu kelas itu kan ada 30 kurang lebih kan siswa. Nah, jadi memang harus tugas kita itu mengetahui satu-satu peserta didik ini dia lebih kemana ya kan, ada yang audio, ada yang visual gitu. Memang jadi tugas kita lah sebagai guru harus semua kita ajari. Nah, jadi harus video kita ajari, visual kita ajari. Nah, jadi semua butuh proses Bu gitu. Berarti menurut Ibu kita padukan ya Bu ya. Strateginya kita gunakan apa untuk audio visual dan kinestetik atau yang lainnya. Oke. Itu Bu tadi Bu maaf Bu, Bu pengajar praktik saya itu tadi pembicaraan kami. Saya mohon Ibu ada memberikan kembali sedikit untuk kami gitu Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Hayati atas waktu dan ruangnya. Jadi di sini saya bertugas sebagai pengamat yang mulia. Saya akan memberikan sedikit umpan balik dari hasil percakapan ibu-ibu pasca observasi. Yang saya lihat percakapannya sudah sangat luar biasa, sudah terjalin dengan baik, yang di mana Bu Hayati juga sudah menggali terus dari hasil kegiatan observasi semalam. Ibu juga sebagai tim yang di observer sudah melakukan pembelajaran yang baik. Saya sudah mendengar kegiatan sejarah yang mulia yang bersangkut paut dengan cinta tanah air. Saya lihat kegiatan yang sudah baik. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Mau saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu atas kembalinya. Baiklah ibu-ibu semua, saya rasa sampai sini saja percakapan kita pada pagi hari ini. Pada hari ini mudah-mudahan kita dapat mengambil sisi positif yang menjadikan kita pembelajaran ke depannya. Terima kasih Bu Rizka, Ibu Rahma. Sampai jumpa lagi ya Bu. Assalamualaikum, terima kasih. Ya Bu.